Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan tausiah Rahmatul Ummah Channel, masih membahas tentang cabang iman yang ke-47, yaitu bertobat atas dosa-dosa. Yang mana tanda-tanda orang yang telah bertobat dari dosa-dosanya ini sering membaca istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan lafaz istighfar adalah dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Lalu selain membaca istighfar, orang yang telah bertobat atas dosa-dosanya suka sekali atau senang sekali melaksanakan sholat sunat tobat. Sholat sunat tobat itu sholat yang tidak terikat dengan waktu, yang disebut dengan sholat sunat mutlak, kapan saja, bisa siang, bisa malam. Apabila telah melaksanakan suatu dosa, itu sholat tobatnya jangan ditunda-tunda. Jangan sampai telah melaksanakan dosa pada siang hari, nanti tobatnya malam hari. Kita itu tidak ada jaminan sampai larut malam kita akan panjang umur. Untuk itu jangan ditunda-tunda untuk bertobat. Bagaimana praktek daripada sholat sunat tobat? Minimal 2 rakaat. Boleh dilakukan setiap hari, karena dosa-dosa kita pun yang kita lakukan setiap hari. Berarti alangkah baiknya sholat sunat itu jangan seumur hidup cuma 1 kali. Usolli sunnatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, lalu setelah ruku i'tidal sujud 2 kali, berdiri lagi, rakaat yang kedua membaca Fatihah 1 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca Qul huwallahu ahad 1 kali. Setelah membaca salam, selesai sholat, maka perbanyaklah istighfar. Yang mana istighfar ini banyak sekali lafaz-lafaznya, seperti yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan daripada memperbanyak membaca istighfar, ma min abdin yaznabu dzanban fayuhsinu tahuro wa yusolli summa yastaghfirullaha illa gufirolahu. Barang siapa seorang hamba Allah yang telah melakukan suatu dosa, lalu mengambil air wudhu, lalu sholat, setelah sholat beristighfar kepada Allah, maka orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala ashron hina yusbihu wa hina yumsi. Barang siapa yang sering membaca istighfar, di antaranya 10 kali waktu pagi dan 10 kali waktu sore. Ini istighfarnya 10 kali. Sore 10 kali, pagi 10 kali. Bagaimana istighfarnya? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'il ma'asi waz dzunub. Maka gufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla romalin alij. Dengan membaca istighfar tadi, yakinilah sebanyak apapun dosa-dosa kita, diibaratkan banyaknya dosa kita itu seperti pasir-pasir yang ada di muka bumi. Insya Allah
dengan membaca istighfar tadi, dosa-dosa kita akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi agar bisa menghafalnya. Istighfar yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak butiran-butiran pasir yang ada di dunia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'il ma'asi wa dzunub. Itulah istighfarnya. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, wa man qala subhanaka dolamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca istighfar tersebut, maka gufirat dzunubuhu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, walau kanat misla dzabi bin namli, walaupun dosa-dosanya lebih banyak daripada kumpulan-kumpulan berbagai semut yang ada di dunia. Kalau rombongan semut itu, Masya Allah, satu kumpulan semut pasti ribuan. Dosa-dosa kita itu diibaratkan karena banyaknya seperti gerombolan-gerombolan semut karena banyaknya. Dengan membaca subhanaka dzolamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yakinilah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mukmin yang hebat selain daripada memintakan ampunan dari dosa-dosa dirinya, juga suka meminta ampunan untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk guru-gurunya, untuk saudara-saudaranya. Maka ada salah satu sabda hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dari Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa isrina marrotan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yarzuku. Barang siapa yang beristighfar memohonkan ampunan bagi dirinya dan bagi orang lain dengan membaca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan dosa guru-guruku dan dosa-dosa muslimin dan muslimat seluruhnya. Setiap hari 27 kali membaca istighfar tadi, insya Allah orang ini akan termasuk orang-orang yang akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, in aradta alla yasda'a laka kolbun wala yalijuhu hamun wala kadarun wala yabko alaika dzanbun faksir min kaulika. Abu Hasan As-Sadzili ini bersabda, apabila engkau menginginkan agar hatimu tidak berkarat dan tidak kena dengan kebingungan, tidak kena dengan kesusahan, tidak ada kotoran dalam hati, dan sedikit pun dari badan Anda tidak menginginkan adanya dosa, pastaksir, maka perbanyaklah dengan mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illa anta sabbit alaiha fi qalbi waghfirli dzunubi waghfir lil mu'minina wal mu'minat wa qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladzina astofa. Insyaallah dengan membaca istighfar itu
kita memohonkan ampunan untuk diri kita sendiri dan untuk mukminin dan mukminat dan muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Insya Allah dalam hati kita tidak akan ada rasa bingung dan kotoran-kotoran hati akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menghafal, selamat mengamalkan pula agar istighfar-istighfar yang telah saya sebutkan tadi, yang telah saya bacakan tadi bermanfaat untuk menjadikan amalan-amalan sehari-hari kita. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.